Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang jawab salamnya kurang kompak. Siapa yang jawab salam saya dengan kompak, saya doakan mudah-mudahan banyak duit. Yang aminnya paling kenceng, tandanya nggak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu esa, sesungguhnya Allah itu ganjil, sesungguhnya Allah itu wahid, dan cinta dan senang terhadap perkara-perkara yang ganjil. Oleh sebab itu saya ulangi sekali lagi supaya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rabbil alamin imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, abkhalun nas idza sumi'a zikri lam yusallu alayya. Paling bakhilnya manusia, paling pelitnya manusia, paling meditnya manusia ketika disebut namaku tidak mau membaca sholawat. Jadi kalau ada nama Nabi disebut, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Siap Bu ya? Bapak-bapak juga siap. Ketika ada nama Nabi disebut, kita membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana al mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala al ulama Syekh Ibnu Ruslan fi Kitabiz Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, khususnya di Masjid Al-Falah, Kelurahan Mangga Besar. Wabil khusus kepada ketua takmir masjid, sekretaris masjid, ketua peribadatan dan seluruh pengurus serta jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan seluruh hajat dan cita-citanya. Yang banyak utang mudah-mudahan cepat lunas, yang banyak kreditan mudah-mudahan cepat selesai, yang masih bujang mudah-mudahan dicepatkan jodohnya, yang masih jomblo, jombloan, jomblowati mudah-mudahan disegerakan untuk menunaikan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya amin yang paling kenceng nih samping kanan kiri saya. Padahal sudah menikah. Apa mau nambah? Ya, cukup satu ya.
Istri itu cukup satu di Prabu Muli, satu di Palembang, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh barokah, sehingga kita dikumpulkan di dalam keimanan dan persaudaraan di Masjid Al-Falah ini dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam kegiatan yang sungguh luar biasa, yaitu bersama-sama menghadiri majelis ilmu yang akan kami sampaikan. Karena di dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, majlisul ilmi afdalu min ibadah sittina sanatan. Orang yang duduk di majelis ilmu meskipun sebentar itu lebih utama, lebih afdal daripada dia punya ibadah sittina sanatan, selama 60 tahun. Ya, siapa yang siap ibadah selama 60 tahun? Mungkin ada di antara kita yang sudah usia 60. Ada? Nah, ya mudah-mudahan ada, tapi belum tentu ibadahnya full siang malam. Nah, belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, oleh sebab itu, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, fadilah atau keutamaannya lebih baik daripada kita ibadah selama 60 tahun. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa Sayyidina Umar berkata seperti itu? Karena setiap amal, setiap ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardud, amalnya tertolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Oleh sebab itu, materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang sholat. Tentang apa? Tentang sholat. Kita sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Betul. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Kayaknya kok masih mikir-mikir. Berapa rakaat? Nah, 17 rakaat. Kalau mudah itu mengingatkan 17 Agustus. Nah, 17 rakaat. Nah, itu. Tapi mungkin di antara kita, ya, di antara kita semua yang hadir di sini belum tahu apa dasarnya di dalam Al-Qur'an tentang sholat itu. Bagaimana syarat rukunnya dan lain sebagainya di dalam ilmu fikihnya. Bagaimana hadisnya tentang sholat itu. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita bersama-sama menyaksikan dan juga bersama-sama belajar, duduk di sini, sehingga nantinya kita keluar dari Masjid Al-Falah ini menerima ilmu yang mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada yang lebih alim, ada yang lebih fasih di dalam kami menyampaikan materi yang akan kami sampaikan ini. Jika ada salah, nanti kami mohon teguran. Kita bersama-sama belajar. Bukan yang duduk di sini sudah lebih pandai, lebih pintar, lebih alim, belum. Karena kita tidak tahu hati kita yang paling dekat kepada Allah itu siapa. Jadi oleh sebab itu, saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketika dalam menyampaikan materi, kalau ada salah, ya kita benarkan secara bersama-sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Khususnya adalah sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah puncaknya ibadah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu fungsi, tujuan daripada Allah menghidupkan kita. Fungsi dan tujuan daripada Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada
Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini saya bawa kitab yang pertama, kitab Tafsir Jalalain. Ini kitab tentang Al-Quran, ilmu tafsir. Yang kedua ini tentang kitab Bulughul Maram. Ini hadis yang berkaitan dengan ilmu fikih, ya. Karena pada malam hari ini tema kita adalah sholat, maka saya bawakan kitab-kitab yang berkaitan dengan sholat. Bu, saya mau tanya, sholat itu artinya apa? Siapa yang bisa jawab? As-sholatu, sholat artinya apa? Ayo, tiap hari kita sholat ya, Allahu Akbar. Tapi sholat itu sendiri belum tahu artinya apa. Ibu-ibu, ada yang tahu sholat artinya apa? Bapak-bapak, ada yang tahu? Yang samping kanan saya, sholat artinya apa sholat? Nah, gimana ini? Tiap hari sholat katanya 5 waktu, tapi sholat sendiri nggak tahu artinya apa. Di dalam kitab fikih Fathul Mu'in, as-sholatu ay ad-du'a'u. Sholat itu artinya doa. Itu secara bahasa. Secara istilah, sholat itu adalah suatu perbuatan, suatu perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan perbuatan dan perkataan yang sudah ditentukan. Itu secara istilah. Saya ulangi lagi, sholat artinya apa tadi? Doa. Doa, berdoa. Karena di dalam bacaan-bacaan sholat itu adalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa apa? Dibaca pada saat kapan? Duduk di antara dua sujud. Doa Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dan seterusnya. Itu doa. Itu sholat secara pengertian sholat, doa secara bahasa. Yang kedua, pertanyaan saya, ibu bapak tiap hari sholat, sekarang dasar atau dalil di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Oh nggak tahu Ustadz, pokoknya saya ini sholat. Dari bapaknya begitu diajari sholat, ya sholat gitu aja. Ayo, ada yang tahu? Sholat di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Itu nah terlihat di apa ini namanya yang berjalan ini? Jam itu nah. Sesungguhnya sholat apa itu? Inna sholata, kalau artinya saya lupa ini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Surat apa ini? Surat An-Nisa ayat 103. Coba nanti dilihat. Makanya perhatian. Saya baru 2 kali masuk sini, lihat itu. Sudah bagus ini. Artinya apa? Ibadah kita sudah tahu dasarnya, sudah tahu dalilnya. Jadi dalam kitab Mabadi Awaliyah itu dikatakan manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan adalah tingkatan mujtahid. Ini untuk para imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan lain sebagainya. Ini tingkatan mujtahid. Yang kedua, tingkatan muttabi. Tingkatan muttabi ini adalah orang yang mengikuti imam dengan tahu dasarnya. Ini tingkatan muttabi. Yang ketiga, tingkatan muqallid. Tingkatan muqallid itu adalah taklid, ikut-ikutan. Taklidu fiddin mazmum. Ikut-ikutan di dalam agama itu hukumnya tercela, tidak boleh. Jadi bagaimana?
Tadi dikatakan, saya di mukadimah saya katakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardud, amalnya tertolak. Kita yang nomor 3 ini, taklid, ikut-ikutan saja. Kenapa wudunya begini? Ya memang dikasih tahu dari guru saya begitu. Dasarnya dari mana? Dalilnya dari mana? Kitab apa? Hadisnya mana? Nggak tahu. Nah, itu namanya taklid. Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di sini supaya ibadah kita itu jangan sampai taklid, ikut-ikutan. Ya, jangan sampai ikut-ikutan saja tanpa kita tahu dasarnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, itu tujuan ibadah kita. Kenapa? Satu orang yang alim, orang yang berilmu itu lebih ditakuti daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Tidurnya orang yang alim itu lebih ditakuti daripada ibadahnya orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Oleh sebab itu, ini adalah pondasi daripada kita ibadah adalah ilmu. Jangan sampai kita terlambat. Nanti kita sudah meninggal, sudah di alam kubur, tiap hari kita sholat berjamaah di masjid, tapi ketika dinampakkan pahalanya oleh Allah, nggak kelihatan. Loh, mana amalan saya tiap hari sholat? Mana amalan saya tiap hari berwudu, puasa dan lain sebagainya? Ternyata amal-amalan kita semua itu mardud, tertolak, latuk balu, tidak diterima. Yang pertama, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat itu adalah surat An-Nisa ayat berapa tadi? 103. Ini saya bacakan dari awal, mudah-mudahan nanti bisa dihafalkan. Jangan cuman dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 103. Bunyinya bagaimana? Enggak tahu. Nah, kalau bisa dihafalkan Bu ya, cuma 1 ayat, pendek kok. Ya. Kita aja ngafal kata-kata di Facebook, di WA itu deket, padahal banyak, hafal. Kita ngafal Al-Qur'an 1 ayat, tak hafal-hafal. Bagaimana itu? Kalau banyak maksiat kita itu ya. Iya. Mudah-mudahan ini setelah pelajaran kita hari ini ada bekas. Oh, saya ada PR nih. Disuruh Ustaz Ramadan menghafalkan surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Di sini dijelaskan, ditafsirkan. Ini kitab tafsir Bu ya. Namanya tafsir itu bukan terjemah. Tafsir itu dijelaskan. Nah, begitu. Namanya tafsir Jalalain. Ada namanya kitab tafsir Sawi, ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau di Indonesia ini ada namanya kitab tafsir Al-Misbah, ada 15 jilid karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kalau ini karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, makanya dinamakan kitab Jalalain, dikarang oleh 2 Imam Jalaluddin. Nah, itu. Fa idza qadaytumus shalah, maka ketika sudah melaksanakan salat, fadhkurullaha. Nah, ini dalil ketika kita sudah melaksanakan salat, jangan langsung kabur, jangan langsung selesai salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung minggat entah kemana. Tapi apa? Fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Itu dalam kitab fikih, kitab diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Kasyifatus Saja. Setelah salam, setelah sholat selesai salam, kita dianjurkan untuk membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Khawatirnya sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika takbir Allahu Akbar, yang diingat ini macam-macam.
Mana yang belum nyuci lah, belum inilah, belum bayar kreditan lah, belum macam-macam. Mana tadi jual pulsa nggak laku-laku. Mana jual pakaian nggak ada pelanggan. Ini ada Kak Faisal Murah Meriah Group ini. Akhirnya yang dipikirin macam-macam. Waktu sholat, padahal apa? Sholat itu adalah zikri untuk mengingatku. Ini firman Allah dalam surat Toha. Tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ketika kita sholat, yang diingat-ingat bukan ingat Allah, malah macam-macam. Jadi setan banyak sekali mengganggu kita adalah ketika kita sholat. Benar apa enggak? Yang dirasakan begitu apa ya? Ya, semua orang begitu, Pak, Bu. Jangankan kita orang awam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantunya Nabi, keponakannya Nabi, ketika disuruh sholat, mau dikasih iming-iming hadiah oleh Nabi. Sayyidina Ali, kalau kamu sholat bisa khusyuk dari takbir sampai salam, saya kasih surban. Oh, dikasih hadiah oleh Nabi. Kalau sekarang ini dikasih hadiah oleh presiden, bagaimana nggak senengnya? Saya siap Nabi. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai ruku, sampai sujud selesai. Ketika salam, ingat, wah alhamdulillah saya bisa khusyuk sholatnya, saya mau dikasih hadiah oleh Nabi. Sebelum salam, Sayyidina Ali berpikiran seperti itu. Akhirnya apa? Bagaimana Sayyidina Ali sukses? Aduh, Nabi nggak sukses. Ternyata ketika mau salam, saya teringat hadiah yang akan kau berikan. Nah itu. Oleh sebab itu, ketika kita sudah sholat, jangan langsung pelencing hilang, tapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutupi kekurangan sholat itu. Baca istighfar, baca tasbih, baca tahlil, dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan bitahlili wa tasbihi. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Maksudnya apa? Fi kulli halin, dalam keadaan apapun itu, karena sangat pentingnya berzikir kepada Allah setelah sholat. Nah, ini dalil sangat jelas sekali. Jangan mohon maaf kita ikut-ikutan aliran yang tak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung pergi. Itu dalilnya dari mana? Ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Nanti dilihat, dibaca, dihafalkan ya. Jangan hanya datang, duduk, diam, dengar, hilang. Hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih mending masuk, ini mental, cepat. Ya, jangan sampai seperti itu. Harus ada bekas ya. Meskipun pertemuan kita sebentar, harus ada bekasnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah ini, kalau di dalam Al-Quran tak dijelaskan waktu subuh kapan, waktu zuhur kapan, waktu asar kapan. Nah, dijelaskannya di dalam hadis Nabi. Kan saya bawa kitab ini Bulughul Maram. Kapan waktu-waktunya itu? Nah, ini saya bukakan ya. Sehingga apa? Antara Al-Quran dengan hadis ini ada kesinambungan. Makanya sumber hukum di dalam ilmu agama Islam itu ada 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Jadi itu. Saya bacakan kapan waktu-waktunya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang pertama adalah waktu zuhri. Waktu zuhur kapan? Idza zalatis syamsu, ketika matahari sudah condong ke arah barat, wa kana dhillu rajulin katulihi, sampai dengan bayangan itu sama dengan tongkatnya. Saya kasih contoh nih, bahasanya agak ribet. Jadi ketika matahari itu tergelincir, misalnya ini tongkat. Nah, kalau bayangannya ini sudah sama dengan tongkat ini, maka habis waktu sholat zuhur. Lebih sedikit masuk waktu sholat asar.
Ini yang pertama sholat zuhur. Wa waktul asri. Nah, ini waktu asar kapan? Malam tasfarus syamsu, yaitu ketika bayangan ini sudah sama sampai dengan terbenamnya matahari. Itu terakhirnya sholat asar. Yang ketiga, wa waktu sholatil maghrib. Kapan waktu sholat maghrib? Malam yagi bisyafaq, dari terbenamnya matahari itu sampai dengan terbenamnya mega-mega merah. Nah, ini kalau kita lihat di arah barat itu ada mega-mega merah, ya. Mega-mega itu ada 3. Ada mega-mega merah, mega-mega kekuningan, dan mega-mega keputihan. Itu ya. Mega merah itu kalau matahari sudah tenggelam itu ada apa tuh namanya? Berkasnya ya. Bekasnya itu ya. Kalau kita misalnya ada center kan, ini lubangnya. Nah, ini kan ada di sekelilingnya itu namanya mega-mega matahari itu ada 3. Nah, kalau sudah mega-mega merah itu habis, selesai, berarti kita masuk waktu sholat isya. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat. Kapan waktu sholat isya? Yaitu dari terbenamnya mega-mega merah itu sampai dengan waktu fajar. Ini waktu fajar itu kapan? Yaitu ketika matahari belum nongol. Fajarnya dulu yang nongol. Fajar itu ada 2, ada fajar sodik, ada fajar kadzib ya. Kapan selesainya? Yaitu ketika sudah fajar sodik. Fajar sodik itu kalau kita lihat ke arah timur, cahayanya itu menyebar. Nah, kalau fajar kadzib itu lurus. Nah, ini belum masuk waktu subuh, masih sholat isya boleh. Tapi ketika fajar sodik udah menyebar, udah keluar, baru itu masuk waktu sholat subuh. Nah, ini wa waktu sholat subuhi min tulu'il fajri malam tatlu syamsu. Kapan waktu sholat subuh? Yaitu ketika fajar sodik timbul, sampai terbitnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit, ada kelihatan setengah, sedikit, seperempat, itu waktu sholat subuh sudah habis. Bagaimana kalau kesiangan? Misalnya tidur kita, tapi jangan sampai tidurnya ini sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengeran, tidur lagi. Nah, itu berdosa hukumnya. Maksud ketiduran di sini adalah misalnya kita tidur jam 12 malam, bangun-bangun jam 9 pagi. Matahari sudah nggak di bawah lagi, sudah di pucuk, di tengah. Bagaimana? Apakah nggak sholat subuh? Nah, ketika ada keadaan seperti itu, langsung wudhu sholat subuh. Tak apa-apa. Karena a'dzurus sholati isnani. Uzurnya sholat itu ada 2. An-nisyanu, yang pertama lupa, an-naumu, yang kedua ketiduran ya. Kalau bangun jam 9 terus jangan nggak tidur, jangan nggak sholat langsung. Bagaimana niatnya? Usolli fardhus subhi, jangan dikasih kodok, jangan dikasih apa-apa, sama sholat niatnya seperti itu. Nah, ini hadisnya. Artinya apa? Waktu-waktu yang ditentukan di dalam Al-Quran ini dijelaskan di dalam hadis, itu ada 5 waktu. Nah, kenapa saya jelaskan 5 waktu? Mohon maaf, sekarang ini ada aliran yang sholatnya cuma 3 waktu, subuh, zuhur, maghrib. Jadi asar sama isyanya nggak ada. Dari mana mereka dasarnya? Ada dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 78. Ini saya bukakan juga, Al-Isra ayat 78. Ini menurut mereka aliran itu, kalau Al-Quran itu dibaca secara bahasa. Iya, secara bahasa. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholah, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, ketika matahari itu sudah condong ke arah barat. Artinya sholat zuhur. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili, dan ketika matahari itu terbenam, berarti sholat maghrib. Jadi nggak ada mereka sholat asar. Wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. 3. Dalam Al-Quran jangan ikut-ikutan yang
aliran-aliran yang baru yang menyatakan, oh ini dari Al-Quran, oh ini dari hadis. Ya, kalau kita tidak tahu dasarnya, tidak tahu ilmunya, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Makanya dari situ tadi saya sebutkan at-taqlidu fiddin madmum. Ikut-ikutan saja tanpa kita tak tahu ilmunya, madmum, hukumnya tercela. Ya. Jadi itu. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78. Ya. 78. Ya. Sesungguhnya Qur'an al-fajri, salat subuh, kana masyhuda, ay tashhadu malaikatal laili wa malaikatan nahar. Maksudnya salat subuh itu disaksikan. Siapa yang mensaksikan? Yaitu para malaikat. Alhamdulillah di sini subuhnya juga aktif, Pak ya. Alhamdulillah. Kita tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi. Salat yang sangat berat bagi umatku itu ada dua. Satu salat subuh, dua salat isya. Ya, salat isya. Kenapa salat subuh? Ngantuk. Ya Pak enggak? Ini kalau santri itu, saya di pondok itu salat subuh ini kasihan sebenarnya. Cuman itu adalah pendidikan. Harus diajarkan seperti itu sejak kecil, ya. Kalau nggak begitu nanti dewasanya menyeleweng. Ya. Salat subuh itu sangat berat. Ya. Yang kedua salat isya. Kenapa salat isya? Kita sudah beraktivitas sehari, yang jualan gorengan, yang jualan pulsa, yang jualan baju, yang jualan macam-macam. Akhirnya waktu maghrib tutup, isya. Aduh ya Allah. Capek. Ya Bang enggak? Akhirnya apa? Ketiduran. Nah itu, mudah-mudahan semua yang hadir di sini di sekitar Masjid Al-Falah ini tidak seperti itu ya. Masjidnya, sholatnya dijaga, subuh, isya, dan 5 waktu itu dijaga semuanya. Jadi itu adalah dalil-dalil sholat di dalam Al-Quran. Di sini juga dijelaskan di dalam kitab tafsir Jalalain di sini. Ketika akimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili, di sini dijelaskan ay adzuhru wal asru wal maghribu wal isya'u. Jadi ada 4. Ini Imam Tafsir Jalalain mengatakan ada 4 ditambah wa Qur'anal fajri dan sholat subuh. Jadi ada 5. Lalu kenapa aliran sekarang ini cuma aja 3 sholat? Nah hati-hati. Lebih hebat mana? Dia apa Imam Jalalain yang mengarang kitab tafsir ini? Ulama dahulu hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, ahli tata bahasa Arab, nahwu, sorof, mantik, balaghah, semuanya hafal. Kalau ulama zaman sekarang kok boro-boro hafal Al-Quran, 1-2 ayat saja nggak hafal. Nah, oleh sebab itu kita jangan ikut-ikutan aliran-aliran baru, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ditentukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil tentang sholat. Jadi pertama tadi surat An-Nisa ayat 103, kalau mau ditambah itu surat Al-Isra ayat 78. Dalilnya banyak sekali. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Cuman yang menjadi tumpuan waktu-waktu sholat itu adalah dalam surat An-Nisa itu, yang seperti di belakang kita itu ya, ada tulisan begitu. Jadi itu dibaca, dihafalkan supaya ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum saya tutup ini ada sedikit hadis juga diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholatu. Amalan yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, sholatnya sesuai dengan syariat, maka amalan-amalan yang lain, puasa, infak, sedekah, zakat dan lain-lain itu menjadi bagus.
Tapi kalau sholat kita buruk, jelek, hanya ikut-ikutan orang, maka siap-siap amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain juga menjadi tidak baik, menjadi buruk, ya. Puncak daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Al-a'malus sholatu fi awqatiha. Dan amalan salat yang paling utama adalah salat di awal waktunya, ya. Salat di awal waktunya. Itu. Terus yang kedua, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohon pertolonganlah kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar, was-shalat, dan salat. Kenapa Allah sebutkan salat di situ? Kenapa kok Allah tidak sebutkan bis zakat, bis saum, bis infak misalnya, bis sedekah? Kenapa Allah tidak sebutkan? Tapi yang Allah sebutkan bis sabri was shalah. Dalam kitab tafsir Sawi dijelaskan, salat itu mengandung 3 amal, ya, 3 perbuatan, 3 kegiatan, 3 zikir. Yang pertama adalah zikrul lisan, ucapan, zikir ucapan. Salat tuh. Kenapa? Ketika kita takbir Allahu Akbar. Ini ada pertemuan kedua, Pak, ya. Nanti pertemuan kedua saya mau bahas fikih salatnya. Jadi bagaimana syarat rukunnya, takbiratul ihram bagaimana, baca Fatihahnya bagaimana yang benar. Terus ada syarat-syarat yang lain. Makruh-makruh di dalam salat itu apa? Nanti dijelaskan di dalam kitab fikihnya. Jadi pada malam hari ini saya bahas tuntas tentang dalilnya baik dalam Al-Quran dan hadis. Nanti pertemuan yang kedua kita bahas tentang fikihnya, ya. Karena fikih ini penting. Belajar ilmu fikih itu penting. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihi fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia mau belajar ilmu fikih. Nah, itu hadis Nabi. Zikrul lisan, bibir, Allahu Akbar, itu zikir lisan. Kemudian baca Al-Fatihah, baca Subhana Rabbiyal, dan seterusnya. Itu bacaan-bacaan zikir lisan. Yang kedua, zikrul a'dha'i badan. Yang kedua ini adalah zikirnya anggota badan. Ketika kita takbiratul ihram harus angkat tangan, Allahu Akbar. Ketika ruku kita harus begini. Nah, ini adalah zikirnya anggota badan. Ketika sujud, nah, ya apa enggak? Itu zikir anggota badan. Ikut berzikir. Yang ketiga adalah zikrul qalbi, zikirnya hati. Kenapa? Karena ketika kita sholat itu dianjurkan harus khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi ada 3 unsur ketika kita sholat itu. Makanya Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, bukan dengan yang lain. Kenapa? Kalau kita puasa hanya perut yang lapar, ya. Zikir lisan kita nggak berzikir, hanya badan saja yang beribadah. Hati kita juga entah kemana-mana, ya. Waktu puasa apalagi sore-sore JJS lah, ngabuburit lah, dan lain sebagainya. Matanya kemana-mana, hatinya kemana-mana, cuman perut saja lapar ibadah. Nah, itu ada asisten tanya jawab, Ustadz, apa enggak? Boleh, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan dalil atau dasar, nanti kita bahas fikihnya pertemuan selanjutnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, kami beri kesempatan untuk 2 pertanyaan kepada para jemaah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu lebih kurang 6 menit. Jadi kita beri kesempatan 1 bapak-bapak dan 1 ibu-ibu. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui Ustaz, buat laki-laki itu hukumnya wajib melaksanakan sholat di maksud saya itu buat kaum laki-laki itu disunahkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Masjid, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya buat bagi laki-laki yang tidak pernah melaksanakan sholat di masjid kecuali sholat Jumat, tapi selalu sholatnya tidak pernah tinggal, yang dia laksanakan di rumah saja. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu ada satu lagi, kita kasih kesempatan. Kalau tidak ada silakan Ustaz. Waktu berjalan mungkin langsung Iya. dijawab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya membaca daripada kitab Kifayatul Akhyar. Ya. Bagaimana hukum seorang laki-laki atau seorang bapak yang sholat di rumah bersama keluarga, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya, tapi tidak sholat di masjid. Ya. Ini saya melihat dari kacamata kitab fikih Kifayatul Akhyar. Kalau dalam hadisnya, saya belum hafal hadisnya ya. Saya belum hafal hadisnya dan belum begitu titik kesimpulannya itu seperti apa, belum saya pelajari. Tapi di kitab fikihnya sudah saya pelajari. Jadi begini Bapak, kalau suatu masjid itu tidak ada penghuninya, nah tidak ada penghuninya, artinya tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat dan lain sebagainya, maka seluruh kaum laki-laki yang ada di situ hukumnya berdosa dan diwajibkan untuk seluruh laki-laki tersebut sholat di masjid, apalagi yang sudah memenuhi kriteria sebagai imam, sebagai muazin, sebagai khotib. Kalau seandainya masjid itu terbengkalai, maka seluruh orang, khususnya kaum laki-laki di sini yang disebutkan, itu berdosa. Haram hukumnya sholat di rumah. Nah itu. Akan tetapi jika suatu masjid itu misalnya muazinnya sudah ada, imamnya sudah ada, makmumnya sudah ada, nah itu kita boleh sholat di rumah bersama keluarga. Tapi lebih baik, nah ini ya, lebih baik kita ajak keluarga kita, anak istri kita untuk sholat di masjid. Nah, itu lebih baik. Artinya ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan, bapak-bapak ya, ada beberapa pilihan. Kalau seandainya bapak-bapak ingin lebih baik lagi, ada namanya sholat i'adah, sholat yang diulang. Bapak-bapak sholat di rumah bersama istri, keluarga, anaknya, kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, atau bawa keluarganya untuk sholat di masjid. Itu ya, itu bapak ya. Jadi itu opsi-opsi, pilihan-pilihan yang ketika kita ada berbenturan dengan hukum, artinya ada perlawanan gitu. Ada di hadis Nabi nih, kalau laki-laki nggak sholat berjamaah di masjid, bakar rumahnya. Ada yang seperti itu. Nah itu ya, mohon maaf ini aliran-aliran yang keras ya. Pokoknya wajib sholat di masjid. Tapi ada hadis lain. Jangan bacanya satu hadis saja ya. Jangan bacanya satu hadis saja. Baca hadis yang lain. Bagaimana tentang sholat berjamaah? As-sholatu jamaah afdalu min sholatul fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Ada hadis yang lain, ada hadis yang lain. Makanya belajar itu disabdakan oleh Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Jadi jangan satu hadis terus dimaknai keras begitu, jangan ya. Belajar lagi Bapak ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.